sama aku Gina. Di video kali ini masih tentang seputar kondisi kehamilan aku selama aku di Jepang. Jadi temanya adalah pengalaman waktu aku kerja saat trimester pertama. Oke, langsung aja aku mulai. Jadi pertama-tama FYI aja for your information, aku tuh sekarang tuh di Jepang tuh bekerja statusnya dengan visa kerja. Nah, aku bekerja itu di bidang akomodasi perhotelan, khususnya di bagian F&B service, yaitu kalau kita tahu tuh sebagai pelayan restoran atau waitress. Gak gengsi banget ya kerjaannya. Nah, otomatis kerjaannya itu ya seharian berdiri terus banyak bergerak sana sini untuk ngelayanin orang tentunya ke customer yang datang. Selama kehamilan trimester pertama ini, setelah aku kasih tahu atasan gitu kan mengenai kondisi aku yang hamil gitu, mereka mengatur jadwal untuk shift aku untuk tidak terlalu panjang gitu kan. Biasanya sebelum aku hamil aku tuh kan kerjanya di satu restoran sebagai sebagai tempat utamanya, tapi ketika restoran lain membutuhkan bantuan gitu, anggota lain, aku suka diperbantukan gitu ke restoran lainnya gitu. Dan itu restoran yang lain itu biasanya tuh sampai malam hari gitu kan, sampai jam 10 sampai jam setengah 11 paling malam. Trimester pertama tentu aja aku merasakan morning sickness atau merasa mual gitu, dan itu terjadi pada saat usia kehamilan itu 6 minggu. Jadi di situ tuh aku lihat makanan tuh gak ada selera, terus pilih-pilih juga makanan tentu aja ngidam. Ngidam banget gitu. Ngidamnya tuh makanan Indonesia tentunya, karena aku orang Indonesia, di otak aku cuma ada makanan-makanan Indonesia yang banyak micinnya. Saat kerja morning sickness-nya itu ya kerasa, cuma nggak terlampau parah kalau di aku gitu. Nggak tahu kalau misalnya orang lain kayak gimana. Kalau misalnya ngeliat dari YouTube gitu pengalaman orang lain, sampai ada yang parah, sampai ada yang masuk rumah sakit gitu, dirawat gitu. Kalau aku nggak. Alhamdulillahnya nggak terlalu parah. Tapi parah-parahnya pas udah pulang dari kantor alias sudah beres kerja gitu. Soalnya mungkin karena pertama kecapean, terus yang kedua perutnya kosong. Jadi pas pulang udah tuh keluar oek. Jangan sampai telat makan, lupa makan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya makan sering-sering, tapi porsinya jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja. Bahkan di tahap ini penciuman tuh jadi semakin sensitif terhadap bau-bauan, dan aku nggak mau nyium. Aku benci banget nyium bau suami aku, nggak tahu kenapa, aneh baunya. Dan kalau misalnya deket-deket terus kecium baunya, aromanya tuh aku suka terus nahan nafas, terus ya tutup hidung gitu ya, gitu loh pokoknya. Di usia 10 minggu, aku akhirnya tepar dan bolos kerja karena mungkin kecapean. Soalnya sebelum itu selama seminggu full aku kerja tanpa libur, yang kebetulan adalah pada saat itu lagi peak season, libur panjang di Jepang yang namanya Golden Week. Jadinya ya gitu, meliburkan diri selama 5 hari. Selama 5 hari itu libur, aku menggunakan karena kerjanya shift kan kalau di perhotelan, jadi menggunakan jatah cuti bulanan, jatah bulanan libur sama ambil cuti, menggunakan cuti selama 2 hari. Biasanya morning sickness tuh kalau nggak pagi terus ya kayak tadi kecapean, tapi pada saat itu pada saat
puncak-puncaknya itu seharian, gak cuma pagi atau malam doang atau pas lagi kecapean. Jadi pagi, siang, sore, panjang hari itu bener-bener kayak berada di ya gitu, terombang ambing di lautan, mungkin mabuk gitu, mabuk kendaraan, nggak tahu mabuk, pokoknya mabuk aja. Nah, karena benar-benar udah nggak ketahan, jadi pas pemeriksaan kehamilan di usia 11 minggu pada tanggal 13 Mei, aku minta dokter untuk ya meresepkan aku obat penahan rasa mual gitu. Ya, obatnya emang nggak membuat hilang rasa mual tersebut, masih tetap kerasa. Cuma diminimalisir gitu, jadi nggak terlalu parah gitu, dan itu sangat membantu sekali. Jadi tips untuk para bumil yang trimester pertama udah merasakan morning sickness, nggak usah nunggu sampai parah. Lebih baik kalau misalnya ada kesempatan, langsung aja minta dokter untuk meresepkan obat anti mual. Pas umur kandungan kehamilan yang 14 mingguan tuh udah mulai reda lagi, jadi nggak seharian lagi, terus mulai jadi di waktu-waktu tertentu saja, misalnya pagi, siang doang, misalnya pagi malam doang lagi gitu kan, jadi mulai mereda gitu kan, perlahan gitu. Dan untuk masalah kerjaan, karena udah minum obat, jadinya jadi bisa masuk terus sejak saat itu, meskipun emang masih terasa mualnya. Tapi karena kehamilan aku yang udah makin besar, ya, terus manajer atasan aku tuh memanggil aku dan menawarkan untuk pindah kerjaan gitu kan. Bukannya dipecat ya, jadi kan waktu itu kan kerjanya tuh di lapangan kan, ngelayanin tamu, berdiri seharian, terus bergerak sana sini gitu. Akhirnya menawarkan pindah kerjaan tuh di kantor gitu, membantunya membuat data, merekap data, terus nyusun data gitu. Alhasil mulai pertengahan Juni aku tuh udah nggak di lapangan lagi, aku tuh kerjanya di kantor, duduk seharian, jadi anak kantoran di depan komputer. pada waktu trimester pertama itu, aku tuh dipanggil HR, terus staff HR itu memberitahu mengenai Sankyu Ikukyu gitu, cuti melahirkan dan merawat anak, dari mulai peraturannya seperti apa dan bla 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 blanya gitu. Dan mengenai ini, Sankyu Ikukyu atau cuti melahirkan dan merawat anak, akan aku buat videonya secara terpisah nanti. Terus aku juga dikasih tahu kapan aku bisa ambil cutinya. Terus juga aku dijelasin juga mengenai jika ada masalah di kehamilan dan macem-macemnya. Di Jepang itu ada namanya Bosei Kenko Kanri Shido Jiko Renraku Kado. Jadi apa itu? Jadi ini tuh adalah formulir sebagai ibu hamil yang bisa kita gunakan, ya bumil pekerja tentunya di Jepang, untuk mendapatkan perlakuan khusus. Dalam artian jadi kalau ada apa-apa dan membutuhkan libur, atau misalnya membutuhkan istirahat, atau misalnya kerjanya hanya bisa sebentar, nggak terlalu lama gitu kan, gitu. Jadi perusahaan akan mentolerir keadaan ibu hamil tersebut, dan surat keterangannya ini tuh ditulis oleh dokter kandungan secara khusus, emang menyatakan adanya permasalahan bla 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 gitu kan, kondisinya bla 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 bla, baik ibunya atau janinnya membutuhkan istirahat misalnya gitu selama kehamilan, dari misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa atau gimana gitu kan. Jadi intinya adalah surat pemberitahuan untuk perusahaan tempat bumil bekerja mengenai kondisi bumil tersebut. Dan berikut bentuk formulirnya. Sini aja kali ya.
gitu. Kalau misalnya kamu kerja terus ada bermasalah seperti itu, bisa gunain sih, tapi aku nggak pernah gunain jadi aku nggak tahu seperti apa pengajuan dan bla bla nya. Tapi yang jelas adalah itu mengajukannya hanya ya diisi oleh dokter kandungan, kemudian dikasih ke perusahaan ya, khususnya ke bagian HR. Udah itu aja sih. Segitu dulu di video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai saat ini. Support dan dukungannya sangat membuat aku termotivasi lagi untuk terus berbagi informasi dan berbagi cerita selama aku tinggal di sini. Apapun itu, nanti aku akan share, aku akan bagikan. Bye bye di next video.